Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan. Ya, di materi ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya tidak sama atau berbeda. Nah, nanti kita akan membahas apa itu pengertian pecahan, unsur-unsur dalam pecahan, mencari pecahan senilai, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk itu langsung saja kita simak video selanjutnya. Oke? Nah, materi kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama kita akan membahas apa itu pecahan. Nah, pecahan itu dari kata dasar pecah. Nah, pecah itu kan sesuatu yang tidak utuh. Contohnya, piring pecah atau gelas pecah. Nah, pada bilangan pecahan juga sama. Bilangan pecahan itu bilangan yang tidak utuh. Contohnya 1/3, 3/4, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah unsur-unsur pecahan. Nah, tadi saya tuliskan contoh pecahan 1/4 misalnya contohnya. Nah, unsur pecahan itu adalah pembilang dan penyebut. Kita bahas pada materi kelas 4 dulu ya. Pembilang itu apa? Pembilang itu adalah bilangan yang akan dibagi, dan penyebut itu bilangan pembaginya. Nah, pada pecahan 1/4 ini pembilangnya itu mudahnya itu yang ada di atas ya. 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, setelah itu sebelum kita mulai penjumlahan dan pengurangan, kita akan membahas lagi tentang pecahan senilai yang telah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, pecahan senilai itu apa? Nah, pecahan yang nilainya sama walaupun angkanya berbeda, asal perbandingannya sama. Contohnya, contoh pecahan senilai. Kita lihat 3/4. Nah, caranya untuk mencari pecahan senilai ini bisa dengan dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Nah, yang dikali itu pembilang dan penyebutnya. Contohnya kita akan mengalikan dengan angka 2. Pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2. Hasilnya berapa? 3 dikali 2 itu 6, 4 dikali 2 itu 8. Jadi, pecahan 3/4 itu senilai dengan pecahan 6/8. Nah, pada pecahan pembilang itu angkanya bebas. Ya, bisa mulai dari 0 sampai 100 dan seterusnya. Akan tetapi untuk penyebutnya itu tidak boleh 0. Nanti hasilnya tidak terhingga. Misalnya 4/0 itu tidak bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Saya tuliskan ya. Menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Contohnya ini, pecahan contohnya pecahan 2/3 ditambah 4/5 itu sama dengan berapa? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Nah, penyebut pada pecahan ini adalah 3 dan 5. Kita samakan dulu. Cara menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK kedua bilangan tersebut. Kita mencari kelipatannya. Kita pertama cari kelipatan dari 3. 3 itu kelipatannya kan 3
6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian bilangan 5, kelipatannya 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, kita akan cari bilangan yang sama pada kedua penyebut tersebut, yaitu 3 dan 5. Nah, bilangan yang sama itu berapa? Kita lihat di sini yang sama. 3 tidak ada, 6 nggak ada, 10 juga nggak ada yang sama. Nah, ini kita sudah ketemu bilangan yang sama, yaitu 15. Nah, setelah kita menentukan penyebutnya udah sama, langkah selanjutnya adalah kita langkah kedua ya. Nah, seperti ini. 2/3 tuh kita tulis lagi sama dengan, nah seperti ini, dijumlahkan. Ini ditulis 15. Langkah pertama, langkah kedua, ini 15 yang pertama. Nah, saya tulis 15 dibagi penyebut yang pertama, penyebut pada pecahan pertama, yaitu berapa? Angka 3. 15 dibagi 3 berapa? Yaitu 5. Nah, setelah itu kita kalikan dengan pembilang pada pecahan pertama. Berapa? 5. Hasilnya ini 5 dikali pembilangnya kan 2 sama dengan 10. Nah, sudah selesai. Kita tuliskan di sini 10/15. Kemudian untuk mencari yang pecahan kedua, caranya 15 ini dibagi penyebut pada pecahan kedua, yaitu 5. 15 dibagi 5 berapa? 3. Setelah itu kita kalikan. 3 dikalikan pembilang pada pecahan yang kedua, yaitu 4. 3 dikalikan 4 berapa? 12. Nah, kita udah ketemu ini 12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, langkah ketiga, nah ini kita tuliskan lagi 10/15 ditambah 12/15. Kita jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 12 itu hasilnya 22 per, nah ini penyebutnya nggak usah dijumlahkan, langsung tuliskan saja 15. Jadi jawabannya 2/3 ditambah 4/5 itu 22/15. Kita tuliskan di sini lagi 22/15. Nah, ini untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, untuk mengurangkan atau pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, caranya sama dengan penjumlahan, hanya saja nanti dikurangi. Nah, kita tuliskan untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut berbeda. Caranya, langkahnya sama dengan penjumlahan ya. Kita langsung masuk ke contohnya. Contohnya kita misalkan ini ya, 4/6 dikurangi 1/3. Nah, langkahnya kita sama dengan langkah untuk menjumlahkan. Langkah pertama kita menyamakan penyebutnya dulu. Nah, penyebutnya pada kedua pecahan tersebut adalah angka 6 dan 3. Kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 itu 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian untuk pecahan kedua, penyebutnya 3, kita cari kelipatan 3. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ya. Sudah. Kalau sudah, untuk langkah kedua,
Langkah kedua, jika sudah ketemu, nah ini kita lihat lagi. Kita cari bilangan yang paling kecil yang angkanya sama antara kelipatan 6 dan kelipatan 3 itu berapa? Oh, 6 di sini ada enggak? 6. Oh, 6 ada, berarti langsung ketemu. Ya. Berarti angka 6 untuk penyebutnya. Nah, langkah kedua kita tuliskan lagi. 4/6 dikurangi 1/3 sama dengan, nah ini dikurangi, sini dituliskan angka 6. Caranya bagaimana? Sama dengan penjumlahan. Nah, kita 6 dibagi, nah kita bagi dengan pecahan yang pertama, penyebut pecahan pertama itu kan 6. 6 dibagi 6 berapa? 1. Nah, setelah itu dikalikan dengan 1 dikalikan dengan pembilang pada pecahan pertama, yaitu angka 4. 1 kali 4 berapa? 4. Nah, kita sudah ketemu 4. Sini tulis lagi 4. Kemudian untuk yang kedua, pecahan yang kedua, 6 dibagi, nah penyebut pada pecahan kedua adalah 3. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Setelah itu 2 dikalikan pembilang pada penyebut kedua, pembilang pada pecahan kedua, yaitu 1 sama dengan 2 kali 1 2. Nah, kita sudah ketemu 4/6 dikurangi 2/6. Nah, ini langkah ketiga. Kalau sudah ketemu kita langsung mengurangkan saja. 4/6 dikurangi 2/6. Ini kan sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama langsung dikurangkan. Yang dikurangkan pembilangnya. 4 dikurangi 2 berapa? 2/6. Nah, apakah bisa diperkecil? Nah, cara memperkecilnya itu sama dengan tadi. Untuk mencari pecahan senilai, kita bisa mengalihkan atau membagi dengan angka yang sama, yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Nah, kalau untuk memperkecil itu tentu saja dengan cara dibagi. Nah, kita coba bagi dengan angka yang sama. Pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Per 6 dibagi 2, 3. Nah, ini jawabannya 1/3. Jadi 4/6 dikurangi 1/3 itu jawabannya 1/3. Nah, pada pertemuan kali ini materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan sudah saya jelaskan. Nah, nanti jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa tuliskan di kolom komentar atau nanti bisa japri saya lewat WA. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya minta maaf, masih banyak kekurangan minta maaf. Kalau ada tambahan, ada koreksi, ada masukan, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.